Sinar terang bijiku, percaya diri. Halo, selamat datang di channel Flip Film Studio. Dalam segmen Yaping Flip Film, tempat di mana kita akan mereview anime, film maupun series di Jepangan bersama dengan aku Cerengep Noob, seorang yang suka nonton serial tokusatsu, anime, dan series di Jepangan. Apa yang terjadi jika Kamen Rider ada di kehidupan nyata? Apakah ia akan menjadi seorang yang punya rasa keadilan yang tinggi, membela yang lemah, dan mengalahkan kejahatan? Eits, tunggu dulu. Kenalin Kamen Rider Black Sun, series remake dari serial legendaris Kamen Rider Black tahun 1987. Sebagai peringatan hari jadi 50 tahun Kamen Rider, juga perayaan ke-35 dari series Kamen Rider Black. Series ini dirilis di seluruh dunia melalui Amazon Prime Video pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan total 10 episode. Diproduksi oleh Toei Company dan disutradarai oleh Kazuya Shiraishi. Alih-alih mengisahkan pahlawan dengan rasa keadilan yang tinggi, series ini justru mengisahkan om-om pembunuh bayaran yang nirempati, diskriminasi terhadap makhluk yang disebut kaijin, eksperimen rahasia, isu politik, sampai dengan adegan-adegan sadis yang membuat kita bergidik ketika menonton. Wajarlah ya, karena series ini ditunjukkan untuk penonton dewasa. Jadi, untuk anak-anak sangat tidak disarankan untuk menonton series ini. Disclaimer, saya bukan toku fans garis keras yang udah nonton serial Kamen Rider dari era Showa sampai Reiwa. Bahkan untuk series Kamen Rider Black sendiri, aku juga belum nonton. Jadi, di video ini saya tidak akan membandingkan dengan series Kamen Rider Black, melainkan saya akan mengupas series ini mulai dari segi tema, teknis, karakter, dan juga pemilihan soundtrack. Mungkin aku juga akan membandingkan dengan tokusatsu dewasa yang udah aku tonton seperti Amazon dan Shin Kamen Rider. BTW, video ini mengandung spoiler. Buat teman-teman yang nggak mau kena spoiler, boleh skip video atau bisa kembali lagi setelah menonton series untuk yang ingin tahu opiniku terkait series ini. Tanpa berlama-lama, ini dia Kamen Rider Black Sun. Jujur aku bingung mau ngomong sinopsisnya kayak gimana, karena plot ceritanya kompleks banget. Nyoba nyari di Google juga nggak ketemu yang cocok. Jadi aku jelasin gini aja. Di negara Jepang ada konflik besar antara makhluk yang disebut kaijin dengan manusia. Di mana dalam series, manusia menolak keberadaan kaijin karena dianggap mengancam dan bukan berasal dari Jepang. Dan kaijin yang ingin diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya. Series ini terbagi menjadi dua latar waktu. Pada tahun 1972, di mana diskriminasi terhadap kaijin terjadi sangat brutal, dan pada tahun 2022 yang tetap sama terjadi diskriminasi, cuma dengan pola yang berbeda. Pada awal series, kita disuguhkan dengan karakter yang bernama Kotaro Minami atau Kamen Rider Black Sun yang diperankan oleh Hidetoshi Nishijima sebagai pembunuh bayaran yang memiliki kenangan kelam di masa lalu. Lantas, mendapatkan tugas untuk membunuh Aoi Izumi, seorang pelajar yang vokal menyuarakan hak asasi terhadap kaijin. Keduanya saling bertemu dan cerita pun dimulai. Mari kita bedah karakter utama, Kotaro Minami, seorang pria parubaya yang menjadi pembunuh bayaran. Wajahnya selalu muram, penuh trauma, apatis, dan bukan tipikal seorang yang berbelas kasih. Sampai ketika ia bertemu dengan Aoi Izumi, aktivis muda yang diperankan oleh Kokoro Hirasawa. Bersama dengan Aoi, ia bisa tertawa kembali seperti pada saat Kotaro masih muda. Mulai berempati, dan kembali melakukan perjuangan penolakan terhadap diskriminasi kaijin. Menurutku, keputusan Kotaro untuk melakukan perjuangan bukan hanya semata-mata karena pengaruh dari Aoi, tapi juga karena Nobuhiko mengingatkan Kotaro tentang perjuangan Yukari Shunjo, seorang aktivis partai Gorgom di masa lalu. Dan kebetulan Aoi mempunyai kemiripan dengan Yukari, bukan kemiripan fisik, melainkan kemiripan tujuan. Transisi perubahan Kotaro dibuat sangat halus, bahkan kita tidak sadar dengan perubahan karakter Kotaro. Namun, ketika kita lihat dari transisi Kotaro muda sampai dewasa, entah mengapa aku belum menemukan hal-hal yang menjadikan Kotaro dewasa menjadi apatis dan terempati.
Dapat celah menganga di bagian situ dalam hal development karakter. Akting Tomoya juga sangat bagus dalam series ini. Juga sangat cocok dengan karakter Kotaro dewasa. Untuk akting dari Kotaro muda juga cukup bagus dalam memerankan Kotaro yang masih polos dan suka bercanda. Lanjut ke Aoi Izumi, seorang aktivis pelajar yang vokal dalam menyuarakan kesetaraan manusia dan kaijin. Berkat didikan orang tuanya, ia tumbuh menjadi gadis yang berani dan berkemauan keras. Namun, keyakinan Aoi bahwa manusia dan kaijin setara terus diuji seiring berjalannya waktu. Ia mendapati bahwa tak hanya manusia yang mendiskriminasi kaijin, tapi juga kaijin yang mendiskriminasi kaijin lain. Manusia mendiskriminasi manusia lain. Momen yang paling menohok bagiku ketika Aoi diubah menjadi kaijin, kemudian ia takut dengan dirinya sendiri dan enggan menerima bahwa dirinya adalah kaijin. Dari sinilah kita selaku penonton dibuat mempertanyakan kembali keyakinan Aoi akan kesetaraan kaijin dan manusia. Namun berkat bantuan temannya, kaijin burung pipit, ia perlahan menerima kenyataan. Development karakter Aoi di sini sangat bagus. Transisi dari gadis lugu yang berkemauan keras hingga menjadi gadis yang matang secara pemikiran dibuat sangat bagus. Akting dari Kokoro Hirasawa sebagai Aoi juga bagus banget. Nice. Kita beralih ke Nobuyuko yang diperankan oleh Bang Tomoya, saudara sekaligus rival bagi Kotaro Minami. Pada awal-awal ditampakkan sebagai seorang yang bersikukuh ingin membunuh Raja Penciptaan. Namun keinginannya pudar seiring ia mendapatkan kaijin yang didiskriminasi dan karena manipulasi dari Perdana Menteri. Nobuyuko membelot, berpihak kepada Partai Gorgong dan berencana menjadi Raja Penciptaan. Akting dari Tomoya sendiri juga gak kalah epic. Kontras Nobuyuko dewasa dan Nobuyuko muda sangat terasa. Transisi pemuda polos yang enggan menggunakan kekerasan menjadi pemuda yang berkemauan keras dan penuh memori akan kebencian di-develop dengan sangat baik. Amazing lah pokoknya. Nice. Kita masuk ke tema cerita. Sebenarnya tema kegambangan moral manusia dengan monster ini adalah tema yang agak klise di serial Kamen Rider. Ya sebagai contoh Kamen Rider Faiz, Amazon, di mana tokoh utamanya adalah seorang monster dari series tersebut. Tapi series ini menampilkan hal yang sedikit berbeda. Kegambangan moral manusia dan kaijin lebih dieksplor lagi dan jauh lebih kompleks. Dan dicampur dengan tema politik yang mana kaijin menjadi simbol dari masyarakat minoritas yang tertindas. Penolakan terhadap kaijin juga merupakan bentuk kritikan keras, diskriminasi terhadap ras tertentu, dan xenofobia. Itu orang yang biasanya bilang antek-antek asing. Hei, antek-antek asing! Dan tidak semua kaijin di series ini mengalami diskriminasi. Ada juga kelompok kaijin elit yang berkompromi dengan pemerintahan dengan harapan palsu bahwa nantinya mereka akan diberikan hak-hak selayaknya manusia pada umumnya. Dan ada juga di situ manusia rentan yang mengalami diskriminasi selayaknya kaijin. Dalam series tersebut ditampakkan sebagai lansia dan juga LGBT, yang dagingnya menjadi cikal bakal zat surga, makanan untuk kaijin. Diskriminasi tersebut terjadi secara sistemik, bukan hanya berdasarkan sentimen manusia terhadap kaijin belaka. Perubahan pola diskriminasi pada latar 1972 dengan 2022 juga dibuat dengan elegan dan realistis. Tema politik, humanisme, dan tokusatsu diaduk dan diolah sedemikian rupa sehingga kita sebagai penonton dibuat berempati terhadap setiap karakter dalam series, kecuali Perdana Menteri ya. Jujur aku sebel sih dengan karakter Perdana Menteri yang rasis dan juga manipulatif. Bahkan untuk sekelas Bilgenia yang kasar terhadap kaijin yang rentan dan manusia, di ending aku dibikin nangis oleh Bilgenia ketika dia meninggal. Pesan moral dalam series ini juga sangat mengena ya. Justru aku malah mempertanyakan beberapa tokoh fans yang menganggap pesan moralnya nggak dapat. Ya emang sih, pesan moralnya nggak dibikin se-letterlock seperti series Kamen Rider yang ditunjukkan pada series-series anak-anak. Pesannya dibuat sesoft mungkin karena ini ditunjukkan buat orang dewasa. Hal tersebut terlihat pada dialog, nilai nyawa kaijin dan manusia melebihi nilai dunia. Bahkan tak ada perbedaan dari nilai keduanya, meski hanya 1 gram. Yang diulang-ulang oleh Aoi
para orang-orang dan kaijin yang ingin mendapatkan kesetaraan. The value of Kaijin and human lives outweigh that of the earth. There is no difference how much it is worth. Not even one I fight until the world is without conflict. A war declaration. Ataupun pada ending series yang menyeratkan pertanyaan reflektif. Diskriminasi kaijin masih terus terjadi. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Bagiku, pesan moral yang dibangun justru lebih epik ketimbang serial Tokukatsu kebanyakan. Ya tapi, sekali lagi ini opiniku. Desain kostum pada serial ini terlihat realistis. Transisi Kamen Rider yang pada awalnya didesain selayaknya mutan, namun lambat laun menjadi Kamen Rider Black Sun selayaknya pada poster. Ide yang brilian dan sesuai dengan tema series yang dibuat secara realistis. Untuk desain kaijin juga dibedakan antara kaijin biasa yang didesain minimalis dengan kaijin yang berkekuatan super selayaknya Shadowmon, Black Sun, dan Aoi. Cukup bagus untuk mengatakan bahwa nggak semua yang berbeda itu berbahaya. Jika kamu mendambakan pertarungan yang penuh koreografi, adegan yang memukau selayaknya pada seri-seri Tokukatsu lain, mending jangan nonton series ini. Karena di sini adegan pertarungannya dibikin agak kayak tawuran gitu ya. Jadi asal adu jotos saja gitu. Dan adegan pertarungan juga nggak terlalu intens. Sekali jotos KO, sekali gigit kepala copot. Gitu-gitu lah. Jadi masih mending series Kamen Rider Amazon kalau ngomongin soal adegan pertarungan. Penggunaan color palette di sini dibagi menjadi dua ya. Pada latar 1972 dibuat dengan warna agak kekuning-kuningan, dan pada latar 2022 yang warnanya dibuat agak kebiru-biruan. Ya ini sebenarnya kayak pakem di dalam film ya, bahwa warna yang agak kekuningan biasanya memberikan nuansa nostalgia dan sejarah, dan warna biru yang memberikan nuansa kesedihan, trauma, dan lain-lain. Penggunaan efek visual di sini juga dibilang cukup rapi. Adegan pemotongan bagian tubuh, penyiksaan, cukup membuat kita bergidik saat melihatnya. Pada Raja Penciptaan yang dibikin dengan practical effect juga terlihat mengerikan ketika aku tonton. Oke lah kalau dalam hal penggunaan visual effect. Untuk Toku fan yang pengen nostalgia, di pertengahan episode kamu akan ditunjukkan opening dari series Kamen Rider Black sebagai fanservice untuk kamu. Soundtracknya juga bikin terngiang-ngiang sehabis menonton ya, kayak yang tanenet ketika Henshin. Bagiku itu cukup memorable banget sih. Dan sesuai juga dengan tema series. Tapi OST pada series ini dengan judul Did You See The Sunrise? Entah mengapa aku merasa musik ini kurang sesuai dengan tema ridernya. Kerasa kayak ada yang kurang ngefeel gitu. Aku menemukan banyak sekali plot hole dalam series ini. Seperti penjelasan kenapa kaki Black Sun tiba-tiba nyambung dan hidup kembali. Bilgenia yang nggak menggunakan zat surga buat nyembuhin tangannya. Padahal ketika kaijin burung pipit mati diinjak kepalanya oleh kaijin bunga, di situ zat surga digunakan untuk menghidupkan kaijin pipit yang mati. Intinya, rules atau aturan main dari zat surga masih belum jelas. Juga penjelasan pada sabuk yang digunakan Black Sun, Aoi, dan juga Shadowmon masih kurang dieksplor. Dari segi akting juga aku menjumpai beberapa yang aktingnya rada kaku kayak kaijin burung dan juga Nick. Ini pendapatku pribadi ya. Kayaknya pada latar 1972 saturasinya diturunin dikit sampai mendekati warna monokrom, kayaknya bakalan lebih elegan deh ketimbang cuma pakai warna kekuning-kuningan. Tapi ini cuma pendapatku sih. Secara keseluruhan series ini aku sangat rekomendasikan untuk para Toku fans yang bosan dengan treatment Kamen Rider konvensional. Kendati pun ada beberapa kekurangan dalam series Kamen Rider Black Sun, tak menafikan bahwa series ini adalah series yang bagus dan layak untuk ditonton. Dinamika politik, tema kemanusiaan dikemas dengan sangat epik dalam series Tokukatsu.
Ngomong-ngomong, ini opiniku terhadap series Kamen Rider Black Sun ya. Jika kalian punya kritik ataupun saran terhadap opiniku, bisa kita diskusikan dalam kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka, agar channel ini tetap dapat bertahan selayaknya kaijin dalam series Black Sun. Sampai jumpa di video selanjutnya.